Jumpa kembali bersama Wahyu Widayat di channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Video kali ini mengenai bakat. Bakat anak dengan arsitektur. Sahabat muda pasti bertanya, ada apa dengan bakat? Saya selalu merasa terusik ketika bakat dijadikan polemik. Bahkan dijadikan kambing hitam dengan menyudutkannya. Polemik yang sering menyudutkan kata bakat adalah diwakili dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kalau orang tidak berbakat lalu tidak bisa berbuat yang terbaik? Atau apakah hanya orang berbakat yang akan berhasil dan sukses dengan bakatnya? Atau apa keberhasilan dan kesuksesan dengan memanfaatkan bakat hanya diukur semata dengan perolehan materi? Tiga pertanyaan itu yang selalu teringat dalam ingatan saya. Tidak elok orang Jawa bilang tidak ilok rasanya kalau bakat dijadikan polemik. Karena bakat adalah karunia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi sebaiknya kita jawab dengan usaha dan kerja keras. Usaha dan kerja keras. Karena sesungguhnya seperti pada video saya sebelumnya, bakat akan tidak berarti apa-apa. Tidak akan berarti apa-apa kalau kita sendiri atau orang tua tidak mengetahui bakat anak dan mengembangkannya. Karena berhasil dan sukses adalah buah dari usaha dan kerja keras. Pertanyaannya kemudian adalah, apa pemahaman dan pengertian bakat itu sendiri? Bakat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan talent, sesungguhnya adalah tanda kecakapan atau suatu bidang kegiatan atas suatu bidang kegiatan saat kita masih kanak-kanak. Tanda-tanda kecakapan setiap bidang kegiatan tidaklah sama. Dari tanda kecakapan tersebut diantaranya harus memenuhi unsur-unsur yang digunakan memenuhi kegiatannya dan mampu menjalankannya dengan baik. Sedangkan kaitannya dengan keberhasilan dan kesuksesan tergantung sepenuhnya pada usaha dan kerja keras dalam mengembangkan bakat itu sendiri. Kaitannya dengan kegiatan arsitektur tentu juga harus memenuhi atau memiliki tanda-tanda kecakapannya yang sesuai dengan unsur-unsur dasar yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan arsitektur. Sebagai contoh yang mengarah ke arsitektur, seorang anak akan terlihat bakatnya ketika masih kanak-kanak. Ketika bermain sudah mengarah kepada kemampuan mewujudkan imajinasinya dengan pemahaman berupa membentuk gambar dan membentuk benda. Sangat luar biasa jika mengarah ke 3 dimensi. Kemudian diikuti kemampuan memainkan warna, membentuk gradasi permukaan bidang, dan yang termasuk luar biasa jika mampu menyajikan dengan proporsi yang seimbang dengan skala atau perbandingan ukuran yang relevan dengan kekanak-kanakannya. Contoh yang dibuat berupa imajinasi visualnya. Pertama berupa sketsa gambar bebas tanpa alat bantu, maksudnya seperti penggaris. Sering orang menyebutnya dengan freehand dan mampu memberi kesan seperti perspektif itu 3 dimensi. Kedua berupa membentuk benda seperti tumbuhan, hewan, atau bangunan dengan menggunakan material yang ada di sekitarnya seperti kertas, balok kayu, pasir, tanah liat, lilin atau malam, dan sebagainya. Ketika sudah mulai sekolah, maka kemampuan dengan bakatnya tersebut akan terus terlihat ketika si anak dengan tekun dan konsisten melanjutkan bakat yang dimilikinya, karena ini merupakan kesenangan, terutama juga di luar tugas-tugas sekolahnya. Contoh misalnya, ketika anak usia SD, sekolah dasar maksudnya, diminta gurunya menggambarkan ruang-ruang yang ada di rumahnya. Ia akan dengan mudah membuatnya, termasuk penataan interiornya, maksudnya tata ruang dalamnya. Luar biasa bukan? Saya sempat kaget melihat ketika anak perempuan saya menunjukkan bakatnya menggambar denah rumah lengkap dengan interiornya di depan saya. Sedang adik lainnya saya mengetahuinya kalau dia juga mempunyai bakat dan kemampuan menggambar yang juga luar biasa dengan sudut pandang yang berbeda dan selalu ditampilkan di IG miliknya. Amazing, menakjubkan. Si anak juga sempat bertanya pada saya, apakah
aku harus menjadi seorang arsitek seperti Bapak? Jawabannya tentu saja tidak harus demikian. Apalagi jika harus, apalagi kalau bukan dari jurusan IPA. Karena ketika mereka sudah remaja dan dewasa, kita sebagai orang tua terus membimbingnya dan memberi gambaran mengenai dunia kerja arsitektur. Ternyata mereka punya pertimbangan, punya pertimbangan sendiri tentunya. Ketika misalnya kita memberi gambaran perjalanan studi, perjalanan karir dengan medan tugas yang akan dijalani atau dilaluinya kelak. Jangan sampai si anak tidak mengetahui belantaranya, maksudnya belantara ini dunia kerjanya kelak. Terutama untuk anak perempuan yang harus pandai membawa diri. Ada contoh. Untuk anak lelaki pun sama. Ada yang maju terus hingga menjadi arsitek, menangani proyek yang prestisius, tetapi tidak memahami atau tidak dapat menyelesaikan dengan belantaranya. Ya, keahliannya sangat disayangkan ya. Hanya dimanfaatkan orang lain tanpa mampu merepresentasikan dirinya. Ya, merepresentasikan dirinya. Apalagi kalau sampai tidak mampu mempresentasikan karyanya di depan klien, atau apalagi kalau suatu saat sampai harus membangunnya. Ini contoh lain yang sering dijumpai di dunia nyata. Contoh 2 orang sekawan berangkat bersama semenjak kanak-kanak dengan minat dan kemampuan yang kurang lebih sama. Tetapi dalam perjalanannya ternyata mempunyai pandangan yang berbeda dan menempuh jalannya sendiri yang berbeda pula. Ya, yang pertama tetap konsisten dengan profesinya sebagai arsitek. Sedangkan yang kedua, karena orientasinya berbeda, lebih memilih ke segi bisnisnya yang dirasakannya cocok tentunya. Setelah belasan tahun tak jumpa, di belakang hari 2 sekawan ini bertemu kembali dan saling berkomunikasi. Timbul panggilan di hatinya untuk kembali menekuni profesi arsitektur yang selama ini dikesampingannya. 2 sekawan ini tetap dengan pandangannya dan tak bisa dipertemukan pandangannya untuk berarsitektur bersama. Sayang sekali, tak disadari waktu telah berlalu demikian cepat. Tak mungkin diulang lagi, ya, tidak mungkin di-rewind atau diulang kembali. Menapaki lika-liku jalan, menjadi arsitek yang sesungguhnya amazing and excited. Bukan semata materi loh ya, apalagi kalau harus menapaki dari awal dan mengawalinya kembali dengan cara pandang bisnis atau orientasi bisnis yang kental. Tidak pernah akan ditemui lagi dinamikanya, apalagi jika usia menapaki senja. Tentu alamnya sudah berbeda. Yang ada tinggal hanya kenangan dengan keinginan semu yang tak berujung. Bercermin pada pengalaman dan sudut pandang Ciputra, ya. Bercermin pada pandangan dan pengalaman Ciputra. Seorang arsitek yang juga entrepreneur, pengembang kawasan, yang tentunya sahabat muda juga sudah mengenalnya ya. Setelah sekian lama menjadi arsitek, beliau ternyata lebih memilih dunia entrepreneur. Ya, dunia entrepreneur. Karena sikapnya yang dinamis dan tak bisa semata hanya menunggu proyek, tetapi menciptakan proyek dan mewujudkannya. Karena kelebihan kemampuannya bersosialisasi ya, dengan melihat peluang dan mengeksekusinya. Ya, kelebihan dia adalah kemampuan bersosialisasi dengan melihat peluang dan mengeksekusinya, ya, mewujudkannya maksudnya. Semua berpulang pada keikhlasan kita, ya, keikhlasan kita yang akan menjalani seperti apapun bentuk lika-likunya. Ya, menjalani kehidupan dengan tidak meninggalkan keahlian arsitektur sesuai pilihannya, dengan konsisten mengembangkan bakat yang dimiliki. Demikian penjelasan bakat anak dengan berarsitektur. Ya, maksud saya bakat anak dengan arsitektur. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Sampai jumpa kembali pada tampilan inspirasi cara berarsitektur berikutnya dengan topik yang tentunya lebih menarik. Jangan sampai terlewat, tetap semangat dan selalu terinspirasi. See you pada video berikutnya.